Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kami berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Firman Tuhan pagi ini berjudul Allah yang sanggup. Ya, kita baca di Daniel 2 ayat 27 sampai 28. Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidak dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang barimu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nabukadnezar apa yang telah terjadi pada hari-hari yang akan datang, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhan lihat di tempat tidur ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, suatu kejadian bahwa Nabukadnezar, Raja Persia, mendapat mimpi. Dan mimpi itu diserahkan kepada orang-orang ahli nujum, ahli mimpi, saudara, dan orang-orang pintar pada saat itu. Dan anehnya, saudara, permintaan raja itu adalah apa yang saya mimpikan dan apa artinya. Wah, bingung saudara, orang-orang pandai yang di dalam kerajaan Persia ini. Tuanku, yang tuanku minta ini tidak pernah terjadi. Sejak raja-raja terkenal pun sampai sekarang, bahkan sampai ke depan pun tidak akan terjadi. Kami tidak tahu mimpi raja. Oleh karena itu beritahukanlah mimpi raja supaya kami mengetahui arti dari mimpi. Tapi raja bersikeras, enggak, kalau kamu tidak bisa memberi penjelasan tentang mimpi saya dan artinya, kamu akan dihukum mati. Dan semua saudara, ahli-ahli pada zaman itu di Persia akan dibunuh. Apa yang terjadi? Daniel, Mesak, dan Abednego, saudara, salah satu dari orang-orang pandai itu. Dan dia sangat ketakutan, akhirnya dia datang kepada Ario. Ario itu, saudara, adalah kepercayaan raja untuk para pembesar. Dan dia sampaikan apa yang terjadi. Dan diceritakanlah tentang Raja Nabukadnezar bermimpi. Apa mimpinya dan apa artinya? Akibatnya, saudara, Daniel datang kepada komunitasnya, anak SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia datang untuk berdoa, berpuasa, mencari hikmat Tuhan. Puji Tuhan, saudara, akhirnya hikmat itu diberikan kepada Daniel. Dan, saudara, apa yang disampaikan Daniel kepada Raja Nabukadnezar, bahwa Nabukadnezar bermimpi tentang patung yang demikian-demikian, saudara, terjadi dan artinya demikian-demikian. Wah, raja begitu senang. Akhirnya Daniel diangkat menjadi orang kepercayaan dari Nabukadnezar. Dan itu diberikan kepada teman-teman komunitasnya, saudara, anak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kekuasaan itu, saudara. Artinya apa dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara? Mungkin kita tidak lagi, hari-hari ini tidak lagi ke ahli nujum, tidak lagi ke ilmu sihir, ya, bintang-bintang, horoskop, tidak lagi, saudara. Tapi, saudara, iblis dan dunia ini selalu menawarkan hal yang sama kepada manusia awal, Adam dan Hawa, kepada zaman Tuhan Yesus dan kepada kita. Apa itu, saudara? Keterkenalan, kesuksesan, dan nama besar. Kalau engkau makan buah ini, iblis katakan kepada Hawa, tidak akan mati. Bahkan engkau akan mengetahui hal yang baik yang benar. Engkau akan berkuasa. Wow, saudara, apa yang dilakukan juga, saudara, kepada Adam dan Hawa juga dilakukan kepada bangsa Babel. Saat itu dalam membangun menara Babel. Untuk apa? Untuk terkenal, supaya dapat nama. Kepada Balak, ya, Balak supaya terkaya untuk mengutuk bangsa Israel. Kepada Tuhan Yesus, kalau engkau sujud menyembah aku, kata iblis, ketika Tuhan Yesus dikobai, engkau akan memiliki semua kuasa yang ada, yang kau lihat, semua di seluruh bumi. Tapi Tuhan Yesus dengan hikmat dan firman Tuhan katakan, engkau harus menyembah kepada Tuhan Yesus, kepada Allah saja. Nah, saudara, Bapak, Ibu sekalian, hari-hari ini mungkin kita tidak lagi membaca zodiak kepada orang-orang pintar, kepada dukun-dukun. Tapi apakah kita mau terkenal seperti orang-orang yang menawarkan kepada iblis, kepada kita semua? Kita dengan media sosial hari-hari ini begitu gencarnya, saudara, mempromosikan kita supaya terkenal. Saya kira Tuhanlah
yang akan membuat kita naik dan turun. Maka serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang Daniel lakukan adalah yang penting mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, dia memiliki komunitas. Dan yang ketiga, dia memiliki gaya hidup mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, Daniel mau dibunuh bukan hanya saat itu saja, tetapi Daniel dimasukkan gua singa juga. Ketika itu Daniel juga menang dan keluar dengan kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita masih menyimpan dendam, kepahitan, dan segala sesuatu yang iri dengki dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita sebetulnya bukan menjadi pelaku-pelaku firman. Karena 1 Yohanes 4:20 katakan, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita punya problem, punya masalah, datang kepada Tuhan. Lakukan gaya hidup seperti Daniel. 3 kali sehari dia memuji menyembah Tuhan. Pagi, siang, petang, dia selalu menyembah Tuhan. Itulah gaya hidup orang percaya yang akan menang melawan itu hati. Bapak Ibu, Tuhan memberkati, andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Salam.